Baiklah, perkenalkan nama saya Resti Rafaela. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS e-marketing. Jawaban pertama, digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang menggunakan media digital atau internet dengan tujuan menarik konsumen secara cepat. Pemasaran jenis ini juga dalam melakukan kegiatannya menggunakan situs web, perangkat seluler, media sosial, mesin pencari, dan sejenis lainnya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Jawaban kedua, dalam sebuah perusahaan sangat penting melakukan pengumpulan data pelanggan atau customer profile untuk meraih kesuksesan perusahaan. Dengan adanya data profil pelanggan, perusahaan akan dapat mengenali konsumen dengan lebih baik dan mampu menyediakan layanan yang sesuai dengan keperluan mereka. Jawaban ketiga, elemen perencanaan strategis yaitu ada dua. Yang pertama, mempersiapkan analisa SWOT guna mengetahui kekuatan internet dan posisi perusahaan eksternal. Yang kedua, menetapkan tujuan strategis seperti growth, competitive position, geographic scope, dan tujuan lainnya. Jawaban keempat, matriks pemasaran merupakan jenis metrik yang biasa diterapkan dalam bidang keuangan, produksi, dan operasi, statistik, teknik, sosial, dan lain sebagainya. Metrik pemasaran yang digunakan perusahaan umumnya dikaitkan dengan profit yang dapat dicapai oleh perusahaan. Semua perusahaan pasti sudah menerapkan alat ukur atau metrik tertentu untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Asalkan perusahaan memperoleh profit berdasarkan pengukuran dengan menggunakan metrik keuangan, maka biasanya kinerja bagian pemasaran sudah memadai. Untuk jawaban ketiga, peluang dan tantangan e-marketing berdasarkan studi kasus. Tantangan bagi perusahaan adalah dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan generasi muda yang selalu berubah, sehingga perusahaan mengalami kesulitan beradaptasi dalam hal tersebut. Tetapi, perusahaan juga memiliki suatu peluang karena sebagian besar ekuitas tercipta ketika merek didukung oleh generasi Y dan Z dengan faktor kekinian dan kecerdasan digital yang mereka kuasai. Nomor 6. Generasi Z adalah warga digital pertama. Saat ini pemasaran cenderung fokus untuk menargetkan generasi Z sebagai standar perilaku perbelanjaan. Sebagai keturunan X, generasi Z juga dikenal sebagai Centennial. Artinya, generasi Z adalah kelompok orang yang lahir antara tahun 1997 dan 2009. Lahir ketika internet sudah menjadi arus utama, mereka dianggap sebagai generasi digital pertama. Mereka selalu terhubung dengan internet melalui perangkat digital untuk belajar, berburu berita, berbelanja, dan berjejaring di media sosial. Jawaban ketujuh, saya memilih perusahaan SPBU. Profil perusahaan SPBU yaitu stasiun pengisi bahan bakar adalah tempat di mana kendaraan bermotor dapat memperoleh bahan bakar. Di Indonesia, stasiun pengisian bahan bakar dikenal dengan nama SPBU. Namun masyarakat juga memiliki sebutan lagi. Jawaban ke-8 yaitu kekuatan SPBU. Yang pertama, menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Yang kedua, memiliki pelayanan yang baik. Yang ketiga, sumber daya manusia yang handal. Yang keempat, pengalaman di bidang migas. Yang kelima, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Kekurangan SPBU. Yang pertama, kurangnya modal. Yang kedua, masalah birokrasi yang menghambat kinerja. Yang ketiga, penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, jumlah armada yang kurang. Yang kelima, ketergantungan pasokan
pada satu pemasok. Kemudian, peluang SPBU. Yang pertama, pasar bisnis yang masih tinggi. Yang kedua, harga jual yang murah. Yang ketiga, sumber daya migas yang masih cukup tinggi. Yang keempat, produk yang bisa jadi menggantikan dominasi penjualan premium. Yang kelima, sebagai pemimpin dalam pasar bahan bakar minyak. Ancaman SPBU. Yang pertama, masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM. Yang kedua, makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Yang ketiga, pengaruh intervensi. Yang keempat, pasar bebas. Yang kelima, image bahwa produk yang ditawarkan kompetitor memiliki tingkat kualitas yang lebih baik, menjadikan ketertarikan konsumen untuk mengganti produk konsumsi. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.